Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah ikatan kasih yang menyatukan keluarga. Terambil dari Kolose 3 ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa seringkali menyatakan kasih kepada orang terdekat justru menjadi pergumulan tersendiri? Mengapa demikian? Bukankah mengasihi orang terdekat justru harusnya lebih mudah dibandingkan mengasihi orang lain yang tidak terlalu kita kenal? Karena pada prakteknya, orang yang paling berpotensi untuk melukai, menyakiti perasaan kita adalah orang terdekat kita. Maka tidak heran ketika sepasang kekasih masuk dalam relasi yang lebih dalam, maka mereka akan semakin melihat kekurangan satu sama lain dan akan saling mengorek kelemahannya pada saat mereka berkonflik. Apalagi ketika mereka masuk dalam kehidupan berumah tangga. Ingat bahwa pasangan kita adalah orang berdosa. Demikian juga dengan kita. Sehingga tidak heran bila pada akhirnya berpotensi saling melukai. Mungkin luka itu bukan berupa luka fisik yang kelihatan, tapi luka batin yang begitu dalam di relung hati kita. Mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tengah mengalami kondisi demikian. Nah, luka semacam ini bukan hanya dialami oleh pasangan suami istri, tetapi juga dalam relasi orang tua dengan anaknya ataupun sesama saudara. Anak yang mungkin melihat orang tua yang lebih peduli dan sabar menghadapi orang lain, atau tanpa disadari sedang membanding-bandingkan dirinya dengan saudaranya atau anak orang lain. Artinya, disadari atau tidak, bahwa dalam keluarga pun juga sangat berpotensi menimbulkan banyak luka dalam kehidupan kita. Maka kita tidak heran bila hari-hari ini kita melihat banyak keluarga yang mengalami perpecahan termasuk rumah tangga orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pesan firman Tuhan hari ini sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Di dalam surat yang tadi kita baca, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose untuk sabar, saling mengampuni, dan tidak menyimpan dendam satu sama lain. Paulus mendasari nasihatnya bukan bersandarkan atau melihat kebaikan jemaat Kolose atau kemampuan mereka untuk bisa saling mengasihi. Tetapi nasihat tersebut didasarkan pada karya Kristus yang telah mengampuni mereka dan telah mereka terima, Bapak Ibu Saudara. Kristus mengasihi manusia berdosa. Bukan karena mereka telah berbuat baik atau karena mereka sudah bertobat maka Tuhan mengasihi. Sebaliknya justru kasih Kristus ketika Kristus mati mengorbankan nyawanya untuk menebus manusia. Dia lakukan itu sejak manusia masih berdosa. Sehingga melalui kematiannya itulah setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kuasa menjadi anak Allah dan berkemenangan atas dosa. Demikian juga dengan kita hari ini. Kita dipanggil untuk menyatakan kasih dan melepaskan pengampunan kepada sesama kita, termasuk orang terdekat kita, yakni keluarga kita. Seringkali kita lebih menunggu orang lain berubah terlebih dahulu atau memohon maaf kepada kita terlebih dahulu, baru kita bisa melepaskan pengampunan. Tapi bukan kasih seperti itu yang dimaksud oleh Paulus, tetapi kasih yang mau lebih dahulu mengasihi dan mengampuni seperti Kristus yang mengasihi dan mengampuni kita terlebih dahulu. Kadang kita berpikir bahwa harta, kekayaan, materi, hidup yang mulus yang dapat mempersatukan keluarga kita. Tapi firman Tuhan pagi hari ini jelas berkata bahwa kasih Kristuslah yang dapat mempersatukan kita dan menyempurnakan keluarga kita yang tidak ideal oleh karena dosa. Pertanyaannya, apakah kasih Kristus itu sungguh kita alami hari demi hari? Kasih yang kita alami oleh karena kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa yang tidak layak mengampuni dan dikasihi oleh Tuhan. Maka melalui renungan kali ini, yang kita perlu lakukan adalah memohon Roh Kudus menerangi hati kita, menyadarkan kita akan keberdosaan kita, dan kita tinggal di dalam firman-Nya, yakni Injil yang menyatakan kasih Allah bagi manusia berdosa melalui Yesus Kristus. Hanya dengan mengalami kasih Allah itulah hari demi hari, berjalan dengannya setiap hari, maka hati kita akan terus diselaraskan dengan hatinya, untuk kita dapat menyatakan kasih-Nya yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.